Om Swastiastu, teman-teman semuanya. Malam ini saya berada di Pasraman Ganta Yoga. Dia masih ingat nggak obrolan waktu Wong Samar, teman-teman? Bagus Haji, selamat tahun baru tuh. Selamat tahun baru, Semoga selalu diberikan ya, kesehatan tuh. semakin sukses. Sekarang part 2-nya saya pengen bertanya di mana masih tentang Wong Samar, teman-teman. Masih tentang Wong Samar. Pertanyaan yang kemarin tuh Iya. masih di kisah Wong Samar tuh. Jadi banyak pertanyaan dari penonton atau dari viewers, kalau orang yang disembunyiin oleh Wong Samar, kan banyak kadang di lapangan tempat-tempat yang memang menjadi tempat mereka, dan manusia seperti kita melakukan aktivitas di sana, ada aja tuh yang kejadian disembunyiin oleh Wong Samar. Ya. Nah, pertanyaan waktu podcast kemarin, eh, apa ya Kak yang dimakan sama orang tersebut, karena ada yang hilang sampai seminggu, sebulan, bahkan bertahun-tahun, dan bahkan ada yang juga sampai meninggal dunia tuh. Nah, ini ke yang jadi pertanyaan sama teman-teman semuanya. Eh, Kalau dunia Wong Samar itu kan ada dimensi tertentu Ah, yang bisa dimasuki oleh orang tertentu. yeah. Ya, mungkin unsur tubuhnya itu mendekati, Hmm. ada yang lebih dominan mendekati yang bisa memungkinkan mereka masuk ke alam itu. Hmm. Nah, masalah makanan sebenarnya sama. Sama. Kalau di dunia Wong Samar itu hampir sama. Hmm. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan di sini, mereka juga Lakukan di sana. lakukan di sana, bercocok tanam dan lain sebagainya. Gitu. Padahal di lokasi ini ke tukar tuh, Ya. tukar alas gitu. Mm. Tapi yang hilang ke berarti dia berimajinasi, tapi memang dia penglihatannya beda. Kalau yang hilang itu memang benar-benar dia masuk ke alam Kalian Wong Samar. Wong Samar. Ah, Jadi ada semacam selaput tipis ya. yang membatasi alam kita dengan alam Wong Samar. Hmm. Jadi di sana ada semacam pintu atau portal yang sering disebutkan itu, yang kebetulan itu selaputnya itu agak tipis dia, Tipis. agak tipis di sana. Hmm. Nah, itu biasanya di sana ada penjaga, Hmm. penjagaan di sana. Nah, kebetulan mungkin karena unsur tubuh orang tersebut, jadi dia memungkinkan untuk masuk ke alam Wong Samar. Wong Samar tersebut. Ki wenten semeton sane yang ketemu di lapangan. Kebetulan kejadiannya baru tadi pas Sanikaler tuh. Ada yang direkomen lokasi di daerah Sibangkaje tuh. Hmm. Daerah Sibangkaje. Ini ke lokasinya dekat Purwobeji. Ya. Enten kayak aliran sungai, aliran sungai. Nah, si pemuda niki dulunya masih masih SD atau SMP ya, masih anak-anak tuh. Hmm. Nah, dia melakukan aktivitas mancing, sama satu rekannya. Nah, selang berapa jam kemudian dia pipis tuh, Hmm. pipis di wenten taru taru napi wastana gatas ya, gatas. Nah, pipis di sana tuh. Hmm. Setelah pipis di sana, dia nggak ada, temennya sendiri jadinya di sana. Hmm. Akhirnya temennya bingung, pulang kasih tahu orang tua si Kompiang niki, yang hilang niki namanya Kompiang. Hmm. Kebetulan yang barusan pas Anikale ketemu. Eh, nah, setelah yang ketemu sama Kompiang, setelah yang wawancara, kata masyarakat di sana, si Kompiang niki hilang selama 1 minggu, nggak pulang-pulang. Ya. Yang menyampaikan kabar niki yang diajak rekannya, yang diajak mancing. Hmm. Nah, setelah yang tadi ketemu sama Kompiang, yang wawancara, yang tanya-tanya kenapa bisa disembunyiin, atau yang juga tanya eh, gimana sih alam di sana, dia sama sekali tidak tahu tuh. Ya. Kan uning sama sekali pun api nih tuh. Ini kan artinya kan memang ada perbedaan. Istilahnya kalau kita misalnya naik pesawat, ada jet lag, perbedaan waktu. Nah, itu membuat kadang-kadang kita menjadi bingung kan, seperti itu. Jadi begitu kita masuk ke alam itu, jadi pandangan kita pun akan berbeda di alam itu, seperti yang dijelaskan kemarin kan, mungkin Yang dari cerah, warna yang biru. itu akan berubah. Nah,
penampakan orang-orang yang ada di sana pun akan sedikit berbeda. Gitu. Berbeda dalam artian? Dalam arti keseringan gitu loh. Iya. Wong Samar itu jarang tersenyum. Jarang tersenyum. Ya, jarang tersenyum. Dan itu Hmm. agak sedikit menunjukkan wajah orang marah gitu. Oh, menakutkan. Ya, seperti itu. Nah, Hmm. itulah yang membuat kadang-kadang interaksi kita menjadi bingung pada saat di sana. Kita di mana gitu Nah, nggih? itu. Di pangling dia. Jadi Pangling. kebingungan di situ, ya. Itulah menyebabkan mungkin pikirannya agak terganggu jadi. Karena kita juga tidak bisa berinteraksi dengan pada saat kita sudah sampai di sana. Nggak bisa interaksi. Interaksinya belum. Nah, kemungkinan kalau memang ada yang menarik dia ke sana, baru bisa berinteraksi. Kalau dia hanya nyelonong seperti itu, interaksinya nggak bisa. Biasanya tidak dikehendaki untuk masuk ke dalam sana. Tidak dikehendaki, Ya. karena memang dimensi kita berbeda ya, alamnya berbeda, enten nggih? Ya. Dan itu dikembalikan kembali. Kemungkinan itu bisa dia ingatannya itu Lupa, dia bisa insom, ya, dihapus. dihapus. Makanya kadang-kadang ada orang yang pernah masuk ke alam itu, dia agak linglung ya. Agak linglung. Tapi kalau orang yang benar-benar ditarik ke sana, dia pasti bisa menceritakan. Oh, situasi ada yang ada di sana. dua perbedaan ya, ditarik atau dia masuk sendiri. Tapi faktanya di lapangan pun api tuh gini ya. Ada juga yang kayak tadi ya, ada yang berhasil, ada juga tergantung juga bagaimana kronologis hilangnya, dia ketarik atau masuk sendiri, ngeten nggih? Nah, niki yang paling sering tuh, paling sering sekali. Kadang-kadang dia juga jawabnya bingung tuh. Beli, coba lunas nomor beli. Kita kan kadang sering masuk nih ke tempat-tempat ke tempat angker. Lunas nomor gitu tuh, disuruh lunas nomor. Apakah ada tuh? Misalkan nih, anggap yang lunas nomor nih. Setelah nike yang dikasih kode, yang rumus ngukup ngeten tuh. Setelah ngukup, apakah ada efek negatifnya? Apa hal-hal yang bisa merugikan atau biar penonton juga tahu, karena setiap saya live pasti disuruh lunas nomor tuh itu yang gini. Biasanya kalau yang dengar sih, yang sering lunas nomor dulu zaman SD SB ya kalau tidak salah. Ya, itu banyak memang begitu. Biasanya mereka kalau lunas nomor nike dengan Serana Pejati biasanya. Serana Pejati. Lunas nomor di sana. Nah, biasanya di sana dicoba biasanya. Diuji. Ya, diuji nyalinya benar enggak gitu. Oh gitu. Ada ini suara-suara ya, sama kayak penelusuran explore ya. Kalau memang lulus, itu menandakan dia pagah gitu. Tabah. Nah, ya. Jadi dia mempunyai, memang tujuannya benar-benar lunas nomor. Mungkin ada satu kesulitan ekonomi, kan nggih? Nah, setelah itu baru dia akan mendapatkan simbol-simbol tertentu. Kode. Ya, mungkin dari dia memandang batu. Nah, batunya itu si kata berubah jadi biasanya ada nomor yang kelihatan di batu. Ada nomor. Ya, kita melihat lukisan abstrak kan itu. Setelah dipandang dia wujud tertentu. Itu diyakini sudah diberikan. Tapi tidak semua berhasil seperti itu. Nah, kalau yang berhasil lah tuh, kalau yang berhasil nih, kita ngomongin yang berhasil nih, ngukup 4 angka kan, mendadak jadi orang kaya nih gitu. Ada nggak efek samping atau resiko setelah itu? Kalau memang benar-benar dia artinya kesulitan. Nah, ada kesulitan ekonomi dan sebagainya, mohon seperti itu. Karena udah buntu jalannya. Dibukakan jalan ya tidak ada risiko sebenarnya. Tidak ada risiko nih. Kali memang pas dia diberikan anugerah seperti itu, dipergunakan dengan hal-hal yang berbeda dengan tujuan awalnya, ya kemungkinan itu akan berefek negatif. Itu biasanya. Iya. Selain itu ya paling tidak kan kita ada rasa terima kasih. Terima kasih berarti nggak selalu sosok wong samar atau gamang dan gumatat gumitit nih ke negatif berarti nggih. Nggak selalu negatif. Berarti nih ke fungsinya napi ratu di alam nih ke. Karena kadang-kadang kan di masyarakat niki agak fobia, agak takut mendengar kalau udah bilang wong samar gitu, takut gitu. Tapi sebenarnya fungsinya di alam.
Sebenarnya memang ada kehidupan Kehidupan di sama seperti luar kita. manusia itu sendiri. Hmm. Memang itu diciptakan Tuhan dengan fungsinya mereka masing-masing. Heeh. Dan tujuan diciptakan itu ya tetap untuk keseimbangan alam. Menjaga keseimbangan alam. Betul, Berarti seperti konsep Trihita Karana tuh nggih. betul. Jadi ada di sana lingkungan yang harus dijaga. Contoh misalnya sekarang Hmm. ada tempat yang Eh. disakralkan. Iya, Jadi kita tidak akan berani mendebang pohon, nggih itu. merusak lingkungan. Iya, Itulah. Nah, dengan fungsinya mereka berada di sana. berada di Ya, pohon niku. ya, Artinya kita juga nggak sembarangan pangtan cemer rongos niku betul. buang sampah Ya, atau buang hal-hal yang memang mengotori ngenten nggih. betul. Contoh Berarti misalnya pohon besar gitu. hmm. Coba sih kasih sebut pohon yang pasti liu nama Banten gitu. Nah, Ten itu bani nak tujuannya apa? Ya, bukan kita menyembah pohon bukan menyembah pohon tersebut, ya, tapi untuk melestarikan alam. melestarikan. Jadi sekian tahun dia pohon itu biar besar seperti itu, Hmm. tujuannya kan untuk menghasilkan oksigen. Kan Oh, dibawa iya. ke sana ke ilmiahnya. Tapi di masyarakat seperti yang aku bilang tadi ini kalau taruh udah besar diisi saput poleng semua berbondong-bondong atau dan Banten itu nggih, Dan, ya. itu hal yang paling yang seneng di Bali itu. Jadi kita sekecil apapun hormat atuh nggih. Ya, Bukan kita betul. menyembah atuh nggih. Betul. Kita menghormati karena pohon itu sudah bisa merimbunkan di lokasi tersebut ngenten Ya. atuh nggih. Memberikan oksigen Betul. ngenten, dan menjaga kekuatan dari tanah tersebut. Nggih. Itu halnya. Ya itu teman-teman, jadi biar juga kita ada bayangan ya. Karena banyak pertanyaan yang masuk ke saya dan saya juga bingung jawabnya. Makanya saya adakan podcast ini tujuannya ya biar kita ada referensi teman-teman, referensi pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal agar nggak kalian selalu bilang ke saya beli lunas sama beli. Saya nggak berani. Gitu. Lalu semua niki gininya podcastnya sangat bermanfaat, sangat mengedukasi Ratu buat teman-teman semuanya, semeton umat Hindu Sedharma dan semuanya yang menonton podcast niki. Selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, berkelimpahan rezeki. Yang punya masalah hidup semua diselesaikan. Tapi yang namanya kehidupan selalu ada masalah dong ya. Kenapa seperti itu Gardu? Buat penutup nih kata-kata terakhir. Karena memang kelahiran kita itu memang memang diberikan masalah yang harus kita lewati. Cuma kadang-kadang kan orang itu tertumpunya pada masalahnya. Bukan penyelesaiannya. Ya, bukan proses menyelesaikan masalah itu. Biasanya kalau orang udah melewati proses masalah demi masalah nih bisa mendewasakan apa gimana tuh? Betul, dia akan menjadi semakin kuat. Semakin kuat, kokoh. Begitu dia menghadapi masalah yang sama, nah, dia akan dengan santai untuk melewati. Iya, karena sebelumnya udah diselesaikan. Ya. Bukan di apa tadi bilang tadi? Ya. Masalah itu bertumpu pada apa? Masalah itu. Nah, fokus kepada masalah. Biasanya kalau orang kena masalah kan pasti berpikir, mundur rago kan kena masalah. Nah, itu sering itu biasanya selang seperti ya. itu. Kita pun tiang pun sendiri juga karena rago bahasa saya mau bakti. Nah, itu. Bahasa saya mau bakti itu sering masalah. Ya, nanti part 3-nya lagi teman-teman. Kita bahas tentang yang lebih jenjangnya lebih tinggi lagi. Mau bakti ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, see you ya. Selamat ketemu di podcast saya berikutnya. Semua tuh Aji. Yeah.